Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Teman Bertualang, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman seputar petualangan. Nah, cara berpakaian yang tepat dalam mendaki gunung ini penting banget ya teman-teman. Apalagi buat yang baru mulai hobi mendaki gunung, ini perlu banget ya kita ketahui supaya pendakian kita bisa berjalan lancar serta meminimalisir dan mencegah kendala-kendala atau resiko dalam pendakian. Dan kita semua udah tahu resiko dalam pendakian yang terburuk adalah hipotermia, di mana kondisi suhu tubuh kita turun drastis akibat terlalu lama atau terpapar suhu dingin yang ekstrim. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena tidak tepat dalam mengenakan pakaian di gunung. Nah, makanya di sini saya akan sharing cara berpakaian yang tepat dalam mendaki gunung pada berbagai kondisi ya, terutama dalam hal cuaca. Karena kita tahu cuaca di gunung bisa sangat cepat berubah ya teman-teman, dari yang sejuk bisa tiba-tiba sangat dingin, dari yang panas bisa tiba-tiba hujan seketika, dan lebih parahnya suhu dingin ini bercampur dengan badai. Nah, untuk menerapkan pakaian yang tepat dalam mendaki gunung, sebenarnya kita hanya perlu mengetahui soal layering atau pelapisan pakaian mendaki ya teman-teman. Ada tiga. Yang pertama itu lapisan dasar atau base layer, yang kedua lapisan tengah atau isolasi, dan yang ketiga lapisan luar atau outer. Nah, saya akan jelaskan dengan contohnya biar gampang dipahamin, jadi silahkan teman-teman simak sampai selesai. Lapisan dasar atau base layer ini adalah lapisan pertama yang langsung bersentuhan dengan kulit kita ya teman-teman, seperti yang saya pakai ini untuk kaos dan celananya. Dan dia fungsinya harus bisa menyerap kelembapan atau menyerap keringat, serta juga harus cepat kering ya teman-teman. Dan dalam hal ini bahan terbaiknya adalah yang berbahan sintetis seperti polyester atau nilon ya teman-teman. Kemudian untuk kaos, soal pendek atau panjang itu kembali ke gaya teman-teman juga sih ya sebenarnya. Cuma punya keduanya lebih baik ya untuk yang panjang dan pendek, karena untuk kondisi tertentu ya seperti cuaca yang sedang dingin-dingin ya, berangin atau panas terik, kaos lengan panjang ini bisa jadi pilihan yang baik ya teman-teman untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari dan dari angin. Kemudian ketika cuaca sedang sejuk-sejuknya dan angin sepoi-sepoi, pastinya lengan pendek ini akan lebih nyaman kita pakai. Jadi buat teman-teman yang masih suka pakai kaos katun, mulai sekarang teman-teman bisa merubah kebiasaan itu, karena kaos katun ketika kita keringetan, kebasahan, dia akan sangat lama kering ya teman-teman. Dan apabila badan kita ikut basah, sedangkan kita mendaki semakin ke atas suhunya semakin dingin, badan kita basah, nah itu bisa membuat kita kedinginan dan menggigil ya teman-teman, yang akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita juga, jadi nggak fit gitu ya teman-teman. Dan kita juga akan merasa sangat lelah ya, sangat capek, bawaannya pengen di dalam tenda terus, dan inilah yang membuat pendakian kita jadi kurang menyenangkan. Apalagi ketika hujan terus pakaian katun kita basah, badan kita basah. Nah, ini lebih parahnya kita bisa menuju ke hipotermia. Kemudian untuk celana juga sama ya teman-teman, dia fungsinya harus bisa menyerap kelembapan dan cepat kering juga. Jadi bahannya juga sama, yang terbaiknya berbahan sintetis seperti polyester. Kemudian untuk longgar atau ketatnya pakaian base layer kita ini tergantung kembali ke selera dan kenyamanan teman-teman ya. Cuma praktiknya yang semakin dekat dengan kulit kita itu akan semakin baik ya teman-teman fungsinya. Kemudian untuk base layer ini termasuk juga di dalamnya pakaian dalam dan kaos kaki ya teman-teman. Tapi saya nggak akan bahas lebih jauh tentang kaos kaki dan pakaian dalam. Cuma lebih baik untuk ini juga berbahan sintetis ya teman-teman, supaya memiliki fungsi yang sama seperti kaos dan celananya. Dan untuk pakaian base layer ini udah banyak yang menjual ya teman-teman. Untuk brand outdoor juga udah banyak yang ngeluarin produk base layer khusus pendakian. Nah, nanti saya akan coba buat daftar rekomendasinya ya teman-teman, dan akan saya cantumkan di kolom deskripsi, dan teman-teman bisa lihat nanti setelah menonton video ini. Kemudian lapisan tengah atau isolasi, ini adalah lapisan yang kita pakai di atas lapisan dasar ya teman-teman, dan dia harus berfungsi menghangatkan badan kita serta menahan panas sehingga badan kita akan terus hangat. Nah, contohnya ada seperti jaket polar ya teman-teman, jaket polar, kemudian jaket bulu angsa, jaket soft shell, atau jaket gunung yang pada umumnya yang di dalamnya itu ada insulasinya seperti polar atau bahan sintetis yang hangat ya teman-teman. Dan jaket berinsulasi ini kita pakai ketika kita mulai merasa dingin ya teman-teman, baik itu ketika kita sedang di tengah pendakian, sedang istirahat misalnya, ketika kita sedang summit menuju puncak, ketika kita berada di tempat camp,
atau nggak menutup kemungkinan ketika kita sedang mendaki di mana cuaca sangat dingin, dan biasanya ini karena angin kencang. Dan kita bisa melepasnya kembali ketika cuaca mulai membaik ya teman-teman, atau ketika kita mulai kegerahan dan kepanasan. Jadi sebisa mungkin untuk jaket insulasi ini disimpan di tempat yang mudah diambil pada carrier kita ya teman-teman. Sehingga ketika cuaca berubah dalam pendakian, misal sangat dingin karena angin kencang, kita bisa mudah mengambilnya dan memakainya. Yang penting jangan biarkan badan kita terlalu lama kedinginan ya teman-teman. Jangan pernah sok kuat juga. Jujurlah dan kenali diri kita ketika kita mulai kedinginan dan menggigil. Segera pakai jaket insulasi ini supaya badan kita tetap fit. Soal pilihan mana yang terbaik, ini kembali kepada budget, selera, pertimbangan bobot, serta mau kemana teman-teman mendaki ya. Cuma pada praktiknya, jaket bulu angsa adalah yang paling banyak memberikan isolasi ya teman-teman. Dan dia juga paling ringan ya di antara jaket yang lainnya. Cuma jaket bulu angsa ini bukan pilihan yang baik juga ketika cuaca sedang musim hujan. Karena ketika dia lembab dan basah, jaket bulu angsa ini akan sangat lama keringnya ya teman-teman. Kecuali di musim kering atau kemarau, jaket bulu angsa ini pilihan yang terbaik ya teman-teman. Karena di gunung ketika musim kemarau dia akan sangat dingin suhunya. Dan jaket bulu angsa ini sangat bisa diandalkan agar badan kita tetap hangat dan nyaman selama di gunung. Kemudian yang paling rendah dalam memberikan isolasi, dia adalah jaket polar ya teman-teman. Dan dari segi harga juga dia paling murah. Tapi untuk rata-rata gunung di Indonesia yang di bawah 3.000, jaket polar ini udah cukup nyaman juga ya dan hangat dipakainya. Mungkin alternatifnya kita bisa beli jaket gunung yang dalamannya polar tapi luarnya sudah memiliki bahan waterproof ya teman-teman. Ini akan lebih maksimal kita pakai dalam berbagai kondisi. Kemudian untuk lapisan isolasi ini masuk juga di dalamnya celana berinsulasi, buff ya teman-teman atau kupluk, serta sarung tangan juga. Nah untuk celana berinsulasi itu biasanya dalamnya polar atau bahan sintetis yang dapat memberikan kehangatan ya teman-teman. Ini kembali ke teman-teman ya, mau punya atau nggak masalah. Cuma biasanya untuk gunung-gunung yang tinggi ya, seperti Semeru, Rinjani, kita akan sangat ketolong sekali ketika sedang summit ke puncaknya, karena pada saat jam-jam itu sedang dingin-dinginnya ya teman-teman. Dan dengan celana berinsulasi ini kita akan lebih berasa nyaman dan hangat ketika mendaki. Tapi nggak harus punya juga, teman-teman bisa menggantinya dengan celana gunung biasa, cuma yang bahannya lebih tebal ya, seperti celana soft shell. Kemudian untuk buff dan sarung tangan ini juga nggak harus punya, meskipun punya akan lebih baik ya teman-teman. Tapi untuk buff kita bisa manfaatkan jaket kita yang ada tudungnya untuk menggantinya. Kemudian untuk sarung tangan kita juga bisa masuk ke saku jaket. Tapi saran saya punya lebih baik ya teman-teman daripada nggak punya. Dan yang ketiga adalah lapisan luar atau outer ya teman-teman. Lapisan ini adalah yang melindungi kita dari hujan dan angin ya. Lapisan ini juga banyak macamnya seperti yang kita kenal dengan raincoat, jas hujan, ponco, jaket waterproof, dan celana waterproof. Nah soal pilihan mana yang terbaik ini kembali ke budget dan selera teman-teman juga ya. Cuma pada umumnya raincoat atau ponco yang ringan ini bisa jadi pilihan yang baik ya teman-teman untuk mendaki gunung. Atau teman-teman mau beli terpisah atau punya terpisah juga boleh banget ya. Seperti untuk jaket waterproofnya terpisah sendiri yang ringan dan bisa dilipat. Untuk celana waterproofnya juga sama. Kemudian untuk jaket insulasinya teman-teman bisa beli khusus polar aja atau bulu angsa yang sangat ringan. Itu juga nggak masalah ya teman-teman. Bahkan itu lebih baik dari segi fungsi. Cuma pastinya kita akan lebih banyak mengeluarkan budget. Pada intinya lapisan luar atau outer ini yang penting harus selalu ada dan siap ketika kita membutuhkan ya teman-teman. Jadi penting banget kita menaruhnya di tempat yang gampang diambil pada tas carrier kita. Nah itulah ketiga lapisan atau layering pakaian dalam mendaki gunung ya teman-teman. Kalau teman-teman udah paham tentunya bakal lebih mudah dalam menerapkan pakaian yang tepat dalam mendaki gunung ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk menerapkan pakaian yang tepat dalam mendaki gunung adalah soal strategi melepas pasang. Ketiga lapisan atau layering pakaian tadi menyesuaikan tingkat kenyamanan dan tingkat aktivitas kita dalam menyesuaikan medan dan cuaca di gunung ya teman-teman. Dan mungkin segini aja yang bisa saya bagikan ya teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Kalau ada pertanyaan teman-teman juga boleh ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe channel teman bertualang kalau teman-teman suka. Dan makasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.